Semakin dibabat, semakin merambat. Itulah yang disematkan dalam perjalanan kehidupan orang Kristen. Malah dikatakan, darah orang martirlah benih pertumbuhan gereja. Patutlah seorang bapak yang dicela ketika mempersembahkan dirinya untuk berbuat yang terbaik di gereja. Dia tetap tenang, sebab memang telinga orang benar tidak panas ketika gosip, hinaan diberikan untuknya, supaya pelayanannya berhenti. Seseorang yang diberangkatkan Tuhan memberitakan Injil akan senantiasa tetap berdiri teguh, secara konsisten berlari memberitakan berita sukacita itu. Selamat hari Minggu ke-21 setelah Trinitatis, Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1-8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Bila kita baca para hamba Allah yang dipanggil untuk memberitakan suaranya, tidaklah begitu mudah dalam realitas. Ada banyak tantangan dan halangan oleh manusia yang mencoba menentukan diri sendiri. Namun oleh pertolongan Allah, berita sukacita boleh tetap dilakukan. Maka Kristen yang banyak berbuat baik oleh buah iman tidak selalu berjalan dengan nyaman. Ada tantangan, ada fitnah yang mencoba menghentikan tindakan baiknya. Maka firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita sepanjang hidup. Jangan lelah. Itulah yang dikatakan, justru kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Tentang fitnah yang katanya membuat telinga panas, serahkan padanya dalam diam dan tenang. Itulah kekuatan kita. Sangat menarik bila pemberitaan Injil diterima, khotbah didengar, dan dapat membawa pembaharuan dalam kehidupan. Inilah yang dikatakan bila hamba Tuhan hadir, ada dampak bagi yang mendengar. Sudah demikiankah kita menyambut kehadiran hamba Tuhan yang sedang bersungguh-sungguh menyampaikan firman? Semoga kita bukanlah orang yang menghalangi pemberita Injil menyuarakan Tuhan, suara Tuhan. Namun kita adalah seorang yang bergiat mendengar dan mendukung pemberitaan Injil. Perhatikanlah orang yang melakukan kebenaran, pasti menerima konsekuensi dalam tugas pemberitaannya. Ada yang diterima dengan sukacita, ditolak, bahkan dianiaya. Namun ingatlah suatu kepastian bahwa selalu oleh pertolongan Tuhan, kebenaran boleh tetap diperdengarkan. Kalau Tuhan sudah memilih dan menetapkan seseorang menjadi alatnya,
maka dia pasti siap sedia melakukannya. Para rasul yang disakiti sebab memberitakan Injil, mereka bukan berhenti, namun tetap menyuarakannya, lisan dan tulisan. Dan memang selalu dikatakan, berani karena benar. Maka pemberita Injil selalu berani sebab menyatakan hal yang benar, melakukan hal yang murni, bukan tipu daya. Keyakinan kita untuk suatu tugas yang sangat mempengaruhi semangat kita melaksanakannya. Para pemberita Injil senantiasa punya integritas. Mereka dipercaya Tuhan, lalu mereka tidak mengabaikan kepercayaan tersebut, sehingga hidupnya boleh dipercaya, tidak tercela. Bila Allah memilih dan memperkenan seseorang mengatakan kebenarannya, maka suara Injil boleh senantiasa diperdengarkan dengan penuh perjuangan, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Diri yang tidak layak, namun dilayakkan Allah menjadi pemberitanya, menjadi hambanya. Maka para rasul dan juga pemberita Injil tetap bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan baginya. Begitulah para laskar pemberita Injil, tidak pernah bermulut manis, sebab dia menyuarakan suara Allah. Dan tidak ada dalam maksud tersembunyi untuk memperoleh sesuatu dengan pemberitaannya. Memang demikian, para pemberita Injil tidak mencari pujian dari manusia, walaupun itu patut diterimanya. Para pemberita Injil senantiasa berlaku ramah, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah para pemberita Injil dalam kasih sayang yang besar, rela membagi Injil Allah dan memberikan hidupnya bagi yang dikasihinya. Begitu luar biasa pengorbanan para pemberita Injil. Maka kita akan siap sedia mendengar berita Injil dan sekaligus berlanjut menjadi pemberita Injil. Dan jangan lupa, Tuhan memanggil, memberkati, dan menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus untuk firman-Mu yang telah bergema di hati kami. Setiap orang yang sudah mendengar berita kesukaan dari Tuhan terpanggil, ikut aktif juga memberitakan kebenaran Allah. Berilah kami ya Tuhan kekuatan dan hikmat, sehingga selalu siap menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.